responmu apabila kamu memiliki teman yang aroma tubuhnya atau badannya itu sangatlah bau? Apakah kamu meresponnya dengan baik atau hal positif? Atau adakah manfaat aroma tubuh itu bagi dirimu? Nah, lantas wajarkah apabila bau badan seseorang itu menyengat? Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas kulit sebagai alat ekspresi. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Pada saat kita melakukan aktivitas berat seperti olahraga ya, ataupun dalam kondisi makan sekalipun ya, kita itu mengeluarkan yang namanya keringat yang berlebihan. Mengapa demikian? Dan adakah manfaat keringat ini pada tubuh kita? Keringat merupakan salah satu ekskresi ya, sisa metabolisme yang dihasilkan oleh kelenjar keringat dan yang terdapat pada kulit. Kulit merupakan alat indera ataupun alat ekskresi. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan kulit yaitu sebagai alat ekskresi. Nah, bahwasanya kulit dikatakan sebagai alat ekskresi yakni karena menghasilkan yang namanya keringat. Nah, bahwasanya produksi keringat itu dipengaruhi oleh hormon ya, hormon tertentu yang dikendalikan oleh otak. Sebelum memahami bagaimana produksi keringat atau pembentukan keringat ya, kita terlebih dahulu mengenal yang namanya kulit. Kulit merupakan organ terbesar ataupun organ terluas penutup areal tubuh. Nah, bahwasanya luas daripada kulit seseorang itu ya, untuk orang dewasa sekitar 167 cm. Dan berat kulit itu sekitar 16% dari berat badan. Kulit nanti ada lapisan kulit tertebal ya, atau ada lapisan kulit paling tipis. Untuk kulit paling tipis biasanya itu terdapat pada kelopak mata ya, kemudian pada kulit lengan atas, dan ada pada bagian kulit kelamin pria. Dan untuk kulit tertebal itu terdapat pada telapak kaki, telapak tangan. Fungsi kulit yang pertama sebagai alat ekskresi atau pengaliran zat sisa berupa keringat. Fungsi berikut, dia berperan sebagai pengatur suhu tubuh, di mana panas tubuh dikeluarkan dari kulit lewat 4 cara. Yang pertama ada namanya pemancaran, yakni panas dilepas ke udara di sekitarnya. Kedua, penyenaran atau konveksi, mengalirnya udara yang telah panas karena menyentuh permukaan tubuh, kemudian digantikan oleh udara yang dingin. Ketiga, melalui konduksi, bahwasanya panas dialihkan ke benda yang disentuh, misalkan adanya pakaian. Keempat, adanya penguapan atau evaporasi. Panas dikeluarkan bersama dengan keringat, kemudian keringat menguap. Ketiga, dia berperan untuk pelindung atau proteksi. Lalu berikutnya, berperan sebagai penghasil metabolisme atau terjadinya metabolisme. Nah, bahwasanya pada kulit itu berperan untuk mensintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan tempat penyimpanan lemak sebagai sumber energi cadangan. Dan yang terakhir sebagai alat komunikasi atau stimulus lingkungan dari luar tubuh. Bahwasanya lapisan kulit secara anatomi dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada disebut sebagai lapisan kulit ari atau disebut sebagai epidermis. Kedua, disebut sebagai lapisan kulit jangat atau disebut sebagai dermis. Dan yang ketiga, lapisan jaringan ikat bawah kulit ya, atau boleh disebut hipodermis atau disebut juga dengan subkutaneus. Yang pertama, lapisan epidermis atau kulit ari. Nah, bahwasanya lapisan ini merupakan lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel pipi atau squamosa berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami keratinasi. Keratin merupakan protein keras, kedap air, dan berfungsi untuk melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki yang namanya pembuluh darah, di mana epidermis yang paling tebal terdapat pada telapak kaki dan telapak tangan. Bahwasanya lapisan epidermis nanti dibagi lagi menjadi 5 lapisan sel, yaitu yang pertama lapisan korneum. Lapisan ini berada pada posisi paling atas sekitar 25 hingga 30 lapisan sisi. Lapisan ini merupakan kumpulan sel-sel mati dan digantikan oleh sel yang ada di bagian dasar menuju atas setiap 15 hingga 30 hari. Kedua, lapisan lucidium. Bahwasanya lapisan ini jernih tampak transparan dan lapisan ini tersusun atas sel-sel yang tidak hidup atau hampir mati
ya, di mana lapisan ini sekitar 4-7 lapisan sel dan tidak. Ketiga, lapisan granulosum merupakan lapisan sel yang terdiri dari 3 hingga 5 lapisan sel bergranula. Tangan sering berkeringat itu gejala dari penyakit paru-paru. Kamu dengarkan penjelasan bahwasanya pada kulit terdapat namanya kelenjar keringat. Nah, setelah kamu dengarkan penjelasan Bapak secara anatomi bagian kulit tersebut, di lapisan dermis itu terdapat namanya kelenjar kulit ya. Ada berapa jenis kelenjar tadi? Iya, ada dua. Kelenjar yang pertama ada disebut sebagai kelenjar keringat ya, atau kelenjar sudorifera. Lalu yang kedua kelenjar minyak atau kelenjar sebase. Kelenjar kulit yang pertama namanya kelenjar keringat. Nah, untuk kelenjar keringat ya dibagi lagi nanti menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai kelenjar ekrin dan ada lagi disebut sebagai kelenjar apokrin. Yang pertama, kelenjar ekrin merupakan kelenjar keringat tubular sederhana dan berpilin pada folikel rambut. Letaknya meluas di areal tubuh, terutama bagian wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kadar lemak sedikit dan mengandung air, membantu pendinginan melalui penguapan untuk pertahanan suhu tubuh. Yang kedua, kelenjar apokrin merupakan kelenjar keringat besar dan bercabang-cabang. Nah, terletak pada organ vital tertentu seperti pada aksial, ketiak, areola payudara, dan di bagian organ genital. Bahwasannya kadar lemaknya banyak yang disebabkan oleh penimbunan pertumbuhan mikroba oleh aktivitas bakteri tersebut. Nah, banyak tidaknya produksi kelenjar keringat ini pada seseorang sehingga menyebabkan aroma tubuh atau aroma badan kita itu berbeda-beda. Proses produksi keringat ya dipengaruhi oleh kerja hipotalamus di dalam otak. Nah, bahwasanya nantinya hipotalamus ini mengaktifkan yang namanya enzim bradikinin ya yang berperan dalam vasodilator untuk mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Proses pembentukan keringat. Nah, bahwasanya dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu panas, maka darah yang melewati hipotalamus melebihi batas normal. Akibatnya pembuluh darah berdilatasi atau melebar.
Akibatnya lagi, aliran darah ke permukaan kulit meningkat dan terjadi konduksi panas sehingga kelenjar keringat aktif dan terjadi penyerapan air, garam mineral serta sedikit urea. Lalu terjadi evaporasi yang nantinya akan menurunkan suhu tubuh menurun. Adapun kata kuncinya bahwasanya untuk suhu panas, darah pada hipotalamus itu naik, pembuluh darah melebar, kelenjar keringat aktif, terjadi penguapan, suhu tubuh menurun dan rambut di kulit turun. Lalu pada saat suhu dingin, maka suhu di darah di hipotalamus akan rendah. Akibatnya pembuluh darah berkontriksi atau menyempit sehingga aliran darah ke kulit menurun, kelenjar keringat tidak aktif dan suhu tubuh naik. Kata kuncinya untuk suhu dingin bahwasanya suhu di hipotalamus rendah, pembuluh darah mengerut, bahwasanya kelenjar keringat tidak aktif, suhu tubuh naik dan rambut di kulit naik ataupun berdiri. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi keringat. Yang pertama, suhu atau cuaca di lingkungan. Suhu panas akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga produksi keringat meningkat dibandingkan pada saat cuaca dingin. Kedua, aktivitas tubuh. Seseorang yang bekerja keras terpapar sinar matahari yang terik akan mengeluarkan keringat yang banyak dibandingkan orang yang bekerja di kantoran dengan ruangan full AC. Ketiga, emosi. Marah menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga produksi keringat meningkat. Sedangkan rasa takut akan menyempitkan pembuluh darah sehingga wajah tampak pucat dan pengeluaran keringat melambat. Dan yang keempat, keaktifan hipotalamus. Meningkatnya aliran darah pada hipotalamus akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga produksi keringat meningkat.